I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Anasyana Kimatul Lutfiah, Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 2251000022. Saya dari Stikes Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan nama 7 gerakan kardinal. Apa saja 7 gerakan tersebut? Nah, yang pertama ada engagement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Engagement ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki tension 0 atau lebih rendah. Pada nullipara, engagement terjadi pada akhir kehamilan, namun pada multipara dan beberapa nulti lainnya, engagement terjadi pada awal persalinan. Lalu, gerakan yang kedua adalah descent atau turunnya kepala janin. Descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurun terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejar ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu synclitismus dan asinclitismus. Synclitismus yaitu ketika sumbu radiculalis sejajar dengan diameter transversa atau sumbu jalan lahir. Lalu ada asinclitismus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asinclitismus anterior, yaitu ketika sulcus sagittalis mendekati promontorium sehingga os pariental depan lebih rendah dibanding os pariental belakang. Lalu yang kedua, asinclitismus posterior, ketika sulcus sagittalis lebih condong ke simfisis pubis sehingga os pariental belakang lebih rendah dibanding os pariental depan. Gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah, termaksud mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan ini dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukan menjadi fleksi. Pada saat fleksi ini, diameter frontoccipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter subcoccipitalis phlegmatica yang berukuran 9,5 cm. Sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat yaitu putaran faksi dalam. Putaran faksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dan posisi sebelumnya ke arah depan sampai bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima yaitu ekstensi atau kepala mendongak. Ekstensi ini merupakan di mana occiput berhempit langsung pada margo inferior simfisis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya.
Lalu, gerakan yang keenam, putaran pangsing luar, merupakan gerakan pemutar ubun-ubun kecil ke arah panggung janin. Bagian belakang kepala berhadapan dengan puber istiadikum kanan atau kiri. Sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu, kepala mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Lalu yang terakhir ada ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang biparietal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan perineum akan diregangkan. Bahu belakang, kelahiran bahu depan menjadi hipomoklion, kelahiran bahu belakang, dan bagian tubuh yang lainnya. Nah, dari penjelasan video yang saya buat, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.